Mari kita lanjutkan penjelasan dan diskusi mengenai proses sampling dan rekonstruksi di segmen kedua video ajar kita. Oke, ini gambarnya sudah cukuplah sebesar ini ya. Nah, kita punya sinyal XAT. Ini ya, potongan sinyalnya seperti ini. Dan kita akan sampel dengan waktunya TS ya. Sebelumnya kita hanya T saja ya. Tapi ya yang paling tepat ingin konsisten TS ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini 0, kemudian sampling pertama TS, sampling kedua 2 TS, sampling ketiga 3 TS. Karena akan disampelnya di sini nih T sama dengan NTS tuh diperbesar tuh ya. Waktu samplingnya itu terjadi pada saat N kali TS. Nah, kita lihat di sini ya. XN pada saat N-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan sinyal ini. Pada saat X-nya 1 ini, pada saat N-nya sama dengan 2, ini pada saat N-nya sama dengan 3, ini XN-nya. Jadi kita dapat, nah yang ini. Di sini ada waktunya N-nya minus 1, ya. Nah, N-1 ini sebetulnya waktu negatif. Hanya ada di matematika saja ya. Kalau di dunia nyata kita waktu mulainya dari 0. Gitu ya. Stopwatch juga kalau ngukur kan kita mulai dari 0. Nah, akhirnya kita asalnya sinyal continue ya. Seperti ini. Sekarang kita punya hanya titik-titik saja. Dan ini sebenarnya kalau di komputer kan ini array ya. Array-nya biasanya floating point. Ya tergantung. Kalau dalam 1 detiknya hanya 2 misalkan. Ya kita punya hanya 2 elemen saja per detik. Nah jadi tergantung ya. Kalau 1 detiknya samplingnya misalkan 48.000 berarti dalam 1 detik ada 48.000 angka. Ya jadi ya betapa banyaknya memang data yang diproses ya. Bahkan hanya sekedar memproses suara sekalipun. Apalagi kalau pakai oversampling yang tinggi kayak hi-fi gitu ya. Bisa sampai 192.000 sampel dalam 1 detiknya. Oke, nah urusan sampling dari sisi diagram itu simple seperti ini saja ya. Kita punya N di sini, yaitu bilangan bulat positif, ya, yang akan kita diskusikan dari 0 terus tambah banyak. Sehingga dari sinyal analog kita memiliki sekarang sinyal digital ini yang berupa array dari sampel-sampel yang diambil. Nah, oke, sekarang kita lihat proses rekonstruksinya. Nah, proses rekonstruksi ini yang ideal adalah di ranah waktu kita menerapkan sinyal sync ini ya. Nih, inilah sinyal sync ini. Ya, bentuknya seperti itu. Kita perbesar dulu yang ini ya, yang supaya jelas. Nah, sync, lihat nih. Sync ini adalah sinus X per X. Nah, itu sync. Itu sync X itu sinus X per X. Nah, jadi sync FST itu adalah sinus FST per FST. Nah, jadi sync itu kayak sinusoid, kayak kosinus sebetulnya ya, tapi tinggi kemudian habis terus sampai tak hingga sebenarnya kalau yang ideal. Dan dia juga ke waktu negatif sampai ke zaman dulu ya, minus tak hingga waktunya. Jadi memang ini tidak ada di dunia nyata ya. Kita menerapkan sinyal ini yang bisa menembus sampai batas waktu di masa depan, tetapi juga menembus ke belakang, ke masa lampau, di mana waktu baru terjadi. Jadi sinyalnya luar biasa ya, bisa ke depan, ke masa depan, dan ke masa silam begitu. Jadi ini di matematika saja. Nah ini diskalakan ya, tingginya itu dengan sampelnya. Jadi sampel ke 0 dikalikan dengan sync FST ini. Sehingga didapatkanlah di titik sampel 0 kayak gini. Nah, kemudian
Di X1 kita punya juga pasang ini. Jadi di setiap titik kita pasang. Tuh, di sini FST minus 2 T kapital S ini adalah di sini nih tempatnya ya. Di 2TS. Nih. Kalau ada T di situ, kemudian ada minus sesuatu, itu artinya sesuatunya di sumbu T positif ya. Nah, ini X2 karena tadi pendek segini saja. Yang X3 berikutnya di 3TS. Nih. Di situ ya. Sing-nya diskalakan dengan X3 sehingga dapat seperti itu. Nah, ketika ini semua dijumlahkan, digabungkan ya tuh. Jadi pada saat X0, lihat ini dijumlahkan titik-titik X0-nya. Nih, plus, 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 ini dijumlahkan ya. Nah, makanya di X0 juga menjumlahkan ini. Nah, lihat di X0 yang nilainya ada itu hanya X0. Karena kalau X yang lain 0 nih. Perpotongannya 0. Selalu ya, sing itu di sampling time-nya dimanapun selalu 0. Akhirnya kita punya X0 ini tetap kontribusinya hanya dari X0 saja. X1 pun demikian ya. Kemudian X2, X3 juga kayak gitu. Nah, tetapi si buntut-buntutnya ini, nih misalkan nih, ini kan ada buntutnya tuh. Nah, kebagian dari sini sedikit, dari sini sedikit, sehingga akhirnya mendapatkan di antara dua titik itu. Ya, jadi kita dapat nih, yang ini berasal dari tambahan-tambahan dari atas ini tuh. Nah, dari sini dan dari sini ketika dijumlahkan, hasilnya kita mendapatkan garis yang ini. Nah, jadi interpolator ideal itu adalah low pass filter yang ideal ya, yaitu di ranah waktunya sinyal sing seperti ini yang diskalakan ya dengan sampel kita yang kita miliki, dan di ranah frekuensi kalau kita gunakan transformasi Fourier, dia adalah seperti ini tuh. Brick wall ya. Benar-benar low pass filter, ini 0 ya. Nah, low pass filter yang ideal tuh, cut off-nya tajam sekali gitu ya, sehingga ya tadi ketika kita punya banyak buntut ya, ketika di ranah frekuensi, misalkan yang ini nih kita lihat lagi. Nah, dengan low pass filter maka buntutnya itu akan dipotong kayak gitu. Karena yang low dipas, ini dipas utuh, sementara yang tidak low tidak pas. Coret, akhirnya kita dapat ini. Nah, gitu ya. Jadi di ranah waktu itu sinyalnya ada sinyal sing. Nah, penjelasannya kayak gitu interpolasinya. Dan di ranah frekuensi adalah sinyal brick wall itu sinyal batu bata itu ya, sehingga replika-replika yang terjadi itu akan dibuang. Jadi dua-duanya di ranah frekuensi dan ranah waktu kita sudah bahas bagaimana rekonstruksi ideal bisa terjadi. Oke ya, dan kita ini saya sudah mencoba ya menggunakan Python untuk melakukan yang ini nih. Ya, jadi kita jumlahkan beberapa sinyal di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, saya menggunakan di sini nih untuk N0 ini ya sampai 4. Nah, jadi saya punya titik 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan 5 sinyal 1, 2, 3, 4, 5 tuh pakai warna yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan yang hitam ini di antara dua titik, dia adalah kontribusinya dari sini, dari sini. Nah, ini dijumlahkan ya. Titik per titiknya sehingga didapatkanlah sinyalnya ini. Kayak gitu ya, dan akhirnya kita dapat semuanya nih. Ya, ini memang karena saya menggunakan window-nya sangat sedikit ya.
berarti sinyal yang diproses ada 5, buntutnya hanya tambah 1, akhirnya ya kita mulainya yang hitamnya dari bawah sini ikut kayak gitu ya. Nah, itu. Ini sudah dipraktekkan ya. Oke, nah jadi terkait dengan sampling dan rekonstruksi, sudah kita jelaskan bagaimana sampling terjadi ya, dengan mencuplik di waktu-waktu tertentu yang disebut waktu sampling, dan kemudian setelah jadi angka-angka, deretan angka jadi array, kemudian kita ingin jadikan lagi sinyal yang utuh, maka kita lakukan di ranah waktu adalah menggabung-gabungkan ini ya, sync ini, tapi di ranah frekuensi sebetulnya kita memfilternya dengan filter ideal yang berupa batu bata itu. Oke, semoga tambah jelas. Segmen yang ini akan berhenti di sini. Bagi yang masih ingin lebih jelas lagi, karena masih ada tentang aliasing, ya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih.